Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Nailul Rizky dalam mata pelajaran Al-Mahfudhat. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ketiga atau Ad-Darsus Tsalits. Ya. Oh ya, sebelum kita mulai untuk pelajaran ketiga, saya ingatkan bahwasanya untuk yang belum setor hafalan Darus 1 sampai Darus 2 masih ditunggu. Boleh dikirim langsung lewat Japri, WA ataupun melalui Google Classroom yang sudah disediakan oleh Ustaz, ya. Baik, mungkin langsung saja menyingkat waktu, kita langsung masuk ke Darus ketiga atau pelajaran ketiga. Ya. Bisa dilihat ya, tulisan Ad-Darsus Tsalits pelajaran ketiga. Ya, ini baiknya. Oke, bisa coba baca. Silakan nanti untuk teman-teman dapat disimak sambil didengarkan dengan baik, kemudian diikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga. Addil amanata wal khiyanata fujtanib wa'dil wala tadlim yatibul maksabu wahdar minal madlumi sahman sa'iban wa'lam bi anna du'aahu la yuhjabu wahfid janahaka lil aqwaribi kullihim bitadallulin wasmah lahum iz aznabu. Ya, bagaimana? Jelas ya? Silakan setelah ini teman-teman semuanya sudah mendengar bagaimana cara membacanya. Ada tulisannya juga, bisa dibaca sendiri, diulang-ulang dari bait 1, bait 2, bait 3 diulang-ulang terus sampai hafal. Arabnya dulu saja, ya. Kemudian ketika sudah hafal bait ini Arabnya, kemudian teman-teman boleh langsung berpindah ke terjemahnya, ya. Kita langsung menuju ke terjemahnya. Sip. Nah, ini kok di atas ada tulisan kelanjutan kata-kata Shalih bin Abdul Qudus. Ya, ini adalah kelanjutan dari perkataannya Shalih bin Abdul Qudus di Darus yang kedua kemarin. Ya, di Darus kedua kalau teman-teman sudah membaca, menghafalkan pasti tahu. Nah, ini adalah kelanjutannya. Baik, kita coba baca terjemahnya dan teman-teman pasti sudah bisa, ya. Nanti baca terjemahnya sambil sedikit menjelaskan. Ya, boleh dibuka bukunya untuk dicatat di buku, ya. Jadi teman-teman bukan cuma menghafal tapi punya catatan, ya, minimal punya catatan, karena nanti ini insya Allah akan bermanfaat sampai kapanpun buat teman-teman semuanya. Ya, artinya yang pertama adalah sampaikan amanat dan jauhilah khianat, berbuatlah adil dan janganlah berbuat zalim, pasti akan baik mata pencaharianmu. Maksudnya apa? Artinya kita sebagai umat Islam tentunya kita mencontoh idola kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling bisa untuk menjaga amanat. Dia dapat dipercaya, maka beliau dijuluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Dia mampu menjaga amanat yang diberikan kepada beliau, dan tidak mungkin amanat yang telah diberikan itu sampai dikhianati gitu. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, patutlah untuk mencontoh beliau sebagai orang yang bisa menjalankan amanat dan menjauhi khianat. Karena jangan sampai kita mengaku sebagai umat beliau atau kita berbuat khianat. Nah, sementara khianat itu adalah salah satu ciri-ciri tanda orang munafik. Yang mana orang munafik itu adalah salah satu musuh dari agama Islam, musuh dari Allah, musuh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dalam bait ini Shalih bin Abdul Qudus juga berkata demikian, sampaikan amanat, jauhi khianat, dan yang lanjutnya adalah berbuat adil dan janganlah berbuat zalim. Sama, Nabi Muhammad pun seperti itu. Beliau adalah orang yang paling adil, ya. Berbuat adil artinya adil apa? Kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, ya. Melakukan sesuatu apa saja, entah itu perbuatan untuk diri kita sendiri, kita harus adil kepada diri kita sendiri. Apalagi kepada orang lain, tentu harus adil. Kita nggak boleh
mentang-mentang orang itu dekat dengan kita, ketika dia bersalah kita membela. Oh, nggak boleh. Ketika dia bersalah ya bilang salah, itu adil. Ketika dia benar, bilang benar, meskipun orang itu adalah jauh dari kita, artinya bukan teman kita, bukan siapa kita. Tapi ketika dia benar, maka kita harus membela yang benar, ya. Dan jangan berbuat zalim, karena apa? Di sini Shalih bin Abdul Qudus berkata, pasti akan baik mata pencaharianmu. Ya, artinya mata pencaharian itu bisa aja pekerjaan, bisa berarti kesibukan kita, bisa berarti aktivitas kita. Insya Allah kalau ketika kita mau untuk menjaga amanat, berbuat adil, dimanapun kita berada, insya Allah akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena orang-orang pun juga akan senang terhadap orang yang bisa diberi amanat, bisa berbuat adil, nggak pernah berkhianat, nggak berbuat zalim, pasti orang-orang pun senang. Daripada orang yang suka berbuat khianat, suka fitnah, zalim, orang nggak senang dimanapun. Begitu. Kemudian yang kedua, bait kedua adalah waspadalah engkau terhadap orang yang dizalimi, maka ia seperti anak panah yang menembus. Ketahuilah bahwa doanya orang yang dizalimi tidak terhalang atau tertutup. Nah, di sini berkata Shalih bin Abdul Qudus, hati-hati terhadap orang yang dizalimi. Kenapa? Orang yang dizalimi itu ketika dia berdoa, ternyata teman-teman semuanya, itu doanya tidak terhalang sama sekali ketika orang yang dizalimi itu mau berdoa kepada Allah. Nah, di sini digambarkan seperti anak panah, ya, yang menembus. Kalian tahu anak panah ketika setelah dilesatkan, oh itu enggak peduli karena kita dapat, tembus saja. Ketika anak panah itu adalah anak panah yang runcing, anak panah yang masih bagus, tembus saja, meskipun itu benda yang tebal. Nah, itu seperti itulah gambaran untuk doa orang yang terzalimi. Makanya hati-hati, kita jangan sampai menzalimi seseorang. Nah, ketika kita menzalimi seseorang, kita nggak tahu orang itu berdoa untuk kita, ternyata Allah mengabulkan doanya. Wah, bahaya buat kita. Atau sebaliknya, ketika kita merasa terzalimi, jangan sembarangan doa. Kalaupun berdoa, berdoalah yang baik. Kenapa? Ya, itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, buat apa kita berdoa buruk kalau kita bisa berdoa baik? Kalau kita berdoa baik, contohnya nih, kita dizalimi, dizalimi oleh seseorang, semisal dijailin gitu ya, terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang yang menjailin saya, semoga dia Engkau berikan kesadaran dan tidak lagi berbuat hal demikian. Ya, itu kan doa yang baik. Nanti terserah Allah mau menyadarkan dia dengan cara apa, ya itu sudah terserah Allah. Mungkin dia disadarkan dengan melihat kebaikan-kebaikan kita, jadi kita nggak dizalimi lagi, ataupun Allah punya cara yang lain. Allah menegur dia dengan sebuah cobaan, kemudian dia sadar, kemudian dia berbalik sifatnya dari yang buruk menjadi yang baik, ya itu juga alhamdulillah. Selain kita mendoakan orang kebaikan, juga kita mendapatkan kebaikan juga dari orang tersebut. Dan tentunya kita mendoakan baik, tentunya dari Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu. Itu adalah doa orang yang terzalimi. Ya. Yang ketiga adalah benar-benar rendahkanlah dirimu terhadap kerabat-kerabatmu semua. Kemudian lapangkanlah dadamu atau maafkanlah jika mereka bersalah. Ya, di sini yang dimaksud adalah rendahkanlah dirimu. Itu bukan berarti rendah diri ya. Artinya rendahkanlah dirimu itu rendah hati. Artinya kita tidak merasa sombong, tidak merasa paling berkuasa atas segala sesuatu. Artinya kita bersama kerabat-kerabat kita itu saling tolong menolong, saling membantu. Ya, ketika kita merasa mampu, ya bantulah saudara-saudara kita, kerabat kita yang kurang. Ketika ada saudara-saudara yang membutuhkan bantuannya, kita ketika bisa bantu gitu. Bukan berarti kita punya terus kita sombong, wah orang lain nggak ada, enggak, bukan seperti itu. Tapi rendahkanlah diri ketika kita bersaudara, ya semua setara, semua sama. Ya, berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kerabat. Karena ya kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ketika baik kepada orang, insya Allah respon orang pun baik kepada kita. Ya Allah juga akan membantu untuk merespon baik pula kepada kita.
Kemudian lapangkanlah dadamu atau maafkanlah jika mereka bersalah. Ya tentunya dalam silaturahim pasti ada yang namanya kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, seringkali tidak disengaja dan tidak merasa bersalah tetapi sudah menyinggung. Ya, bagi orang yang bersalah janganlah malu-malu untuk meminta maaf, karena kewajiban orang yang bersalah adalah meminta maaf, dan dan orang yang diminta maaf itu seharusnya adalah memberikan maaf. Tuh, seperti itu. Nah, perkara kita sudah meminta maaf tetapi orang itu nggak mau memaafkan, ya udah, itu adalah urusan dia dengan Allah. Tetapi kewajiban kita orang yang bersalah adalah meminta maaf. Itu sudah gugur nanti ketika kita benar-benar tulus meminta maaf. Insya Allah Allah sudah mencatat itu. Oh, ini sudah selesai nih. Tinggal ini mau memaafkan atau tidak. Kalau sama memaafkan ya udah, berarti sama-sama udah impas. Kalau nggak mau memaafkan ya udah, itu tinggal urusan orang itu dengan Allah. Pun sebaliknya, ketika orang yang bersalah kok dia nggak mau minta maaf, ya udah, jangan urusan dia dengan Allah. Kita yang merasa disalahi ya udahlah, kita mencoba memaafkan saja. Insya Allah itu adalah pahala buat kita, kebaikan buat kita. Kita nggak mau ngungkit lagi kesalahan-kesalahannya seperti itu. Ya, itu adalah sekilas pembacaan pelajaran yang ketiga, Arab dan artinya, sekaligus penjelasan sedikit ya. Semoga teman-teman bisa mencerna dengan baik. Kemudian ini saya sampaikan ada muqayyadah ya, atau mufradat. Nah, ini ada, bisa tuliskan hanya beberapa saja karena saya yakin di kelas 1 teman-teman sudah mendapatkan kosakata yang banyak. Jadi ini saya kasihkan yang kira-kira baru saja untuk teman-teman semuanya. Ya, meskipun ada beberapa yang sudah pernah kalian temui, bisa tuliskan lagi, nggak masalah. Ini tulis saja, silakan dicatat ya. Nanti bisa di pause, dicatat dulu boleh. Ini yang kedua ya, nggak banyak ya, seperti itu ya. Silakan catat dulu lagi. Kemudian mari menghafal ya. Tadi sudah dikasihkan Arab dan artinya. Teman-teman semuanya silakan untuk mencoba menghafal ya, sedikit demi sedikit. 1A, 1 darus, 2 darus, 3 darus sudah hafal, diulang-ulang, tinggal artinya. Arti hafal tinggal di darus bait 1 arti 1, bait 2 arti 2, bait 3 arti 3. Kemudian ulang terus sampai hafal. Kemudian dihafal juga per katanya, per mufradatnya, per muqayyadahnya dihafalkan. Insyaallah itu akan bermanfaat nanti. Dan buat teman-teman semuanya, jangan menganggap wah apa sih ini mafhudzat, saya nggak perlu. Enggak, nanti insyaallah akan bermanfaat sampai teman-teman tua, sampai teman-teman dewasa, nanti akan menemukan manfaatnya. Oh iya, dulu saya pernah diajarkan seperti ini, saya menjumpai hal seperti ini, bisa saya terapkan begitu ya. Akhirnya sampai jumpa ya. Terima kasih telah mengikuti dengan baik. Semoga kita diberikan umur panjang dan bisa berjumpa lagi di pelajaran yang selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.